Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, para frater, suster yang terkasih, Shalom. Shalom. Dalam buku berjudul Mencari Maria Magdalena karangan Reynaldo Fulgencio Tardelli SX, ada satu kisah yang sangat bagus. Satu kisah imajiner dari seorang perempuan yang berbuat zina dalam kitab suci. Jadi pastor ini mengimajinasikan perasaan dari perempuan berzina ini. Diceritakan seperti ini. Curhat atau pengalaman batin atau perasaan yang dialami oleh perempuan berzina ini. Aku disebut perempuan berzina sejak peristiwa memalukan yang akhirnya membawaku pada sebuah pengadilan. Oleh beberapa lelaki aku diseret ke tempat suci kami, Bait Allah. Aku ingat betul di sana sudah ada beberapa orang lain, di antaranya seorang pria yang mereka sapa guru atau rabi. Rambutku dijambak sebelum terdorong jatuh tersungkur persis di depan kaki pria yang mereka sapa guru tadi. Yang aku lihat hanya kaki serta batu-batu yang berserakan di sekitar kakinya, sebab aku tak berani menengadah. Pikirku sederhana. Sebentar lagi aku dihukum dan akan mati. Aku berusaha membetulkan pakaianku dan mulai meneteskan air mata. Batu-batu di hadapanku seperti menunggu menghabisiku. Dalam tradisi agamaku biasanya para saksi yang terlebih dahulu melemparkan batu, baru kemudian orang yang hadir. Aku tidak tahu berapa jumlah orang yang hadir saat itu. Aku tak berani bergeming lebih-lebih ketika orang tadi bertanya kepada Rabi, "Tuhan, kami mendapati seorang perempuan ini berzina. Dan menurut hukum Musa kita merajamnya." Keringatku mengucur deras, aku merasakan betul batas itu antara hidup dan mati. Aku baru melihat wajah sang guru ketika dia menunduk dan menuliskan sesuatu di tanah yang tampak seperti rumusan hukum. Ia berhenti sejenak, tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Aku terkejut ketika tiba-tiba ia menunjukkan tangannya ke arahku, didahului sebuah pertanyaan yang tidak pernah bisa kulupakan. Dia bertanya, "Siapa di antara kamu yang merasa tidak pernah berdosa, hendaklah dia yang pertama melemparkan batu ini." Dia menunduk lagi dan saat itulah kami saling berpandangan. Aku terisak, menatap bagaimana satu persatu laki-laki yang tadi membawaku pulang tanpa mengucapkan satu kata pun. Juga mereka yang rupanya tadi sudah bersiap-siap melempari aku, mereka juga satu persatu meninggalkan tempat yang hampir menjadi neraka bagiku. Yang tinggal hanya aku dan sang guru serta batu-batu di sekitarnya. Takutku belum usai. Karena aku berpikir sebentar lagi dia sendirilah yang akan menghabisi nyawaku dengan batu-batu itu. Sampai detik itu aku tetap menganggap yang namanya laki-laki itu sama saja. Mereka menganggap perempuan seperti debu yang dikebaskan di sepatu. Perempuan, di manakah mereka? Adakah orang yang menghukum engkau? Aku tidak berani menjawab sebab ku ragu jika dia tidak menghukumku. Akhirnya keluar juga kata-kata ini, "Tidak ada Tuhan." Dia mengulurkan tangannya dan berkata, "Dan aku pun tidak menghukummu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Dan sejak saat itulah persahabatan kami dimulai. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pada pekan Prapaskah yang kelima ini kita diperlihatkan satu keterikatan yang erat antara
kedosaan, pertobatan, dan persahabatan. Perempuan yang berbuat zina dalam bacaan Injil tadi adalah seorang pendosa. Namun karena pertobatannya, maka persahabatan terjalin antara Yesus dan perempuan ini. Dalam bacaan pertama, kita melihat bagaimana umat Israel yang tegar tengkuk, umat Israel yang keras kepala, tetapi Yesaya mengingatkan mereka akan penyertaan Tuhan mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan Mesir. Dan penyertaan ini masih juga sama. Tuhan tetap menuntun mereka. Tuhan menghendaki agar mereka melupakan hal-hal yang sudah berlalu, termasuk pembangkangan dan dosa-dosa mereka. Dikatakan tadi di dalam bacaan pertama, beginilah firman Tuhan, yang telah melakukan semua itu, janganlah mengingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan pertama, kalau kita merenungkan, kisah Paulus ini menarik. Rabi Saul sebelum dia menjadi Rasul Kristus, dia adalah seorang yang sangat getol, sangat rajin untuk menganiaya yang namanya pengikut Tuhan. Dia bunuh. Dan ajaran-ajaran Kristus waktu itu selalu dihujat. Tetapi karena pertobatan Paulus, maka persahabatan antara Paulus dan Yesus pun dimulai. Selalu ada dalam kerangka kedosaan, berlanjut pada pertobatan, dan berakhir pada persahabatan. Kita pun demikian sebagai manusia yang sering jatuh dalam dosa. Kita diminta untuk terus-menerus memperbaharui diri lewat pertobatan. Dan akhirnya menjalin persahabatan dengan kalimat pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, apa artinya pergilah dan jangan berbuat dosa lagi? Ini menggambarkan satu perutusan yang baru. Menggambarkan persahabatan dalam kasih, dalam iman, dan dalam persahabatan. Rasul Paulus memberikan 3 poin yang penting mengenai hal ini. Ada di dalam bacaan kedua kurang lebih. Yang pertama, mati dan bangkit bersama Kristus. Pada ayat yang ke-10 dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, dan bersatu dalam kematiannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya akhirnya aku pun beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi yang pertama, pertobatan yang dikatakan oleh Yesus, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Poinnya adalah mati dan bangkit bersama Kristus. Yang kedua, berusaha mengejar dan menangkap kesempurnaan. Paulus menegaskan pada ayat 12, bukan berarti aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Tidak ada orang yang sempurna. Paulus pun mengakui dia belum sempurna, tetapi dia mengejar kesempurnaan
yakni Allah sendiri, Yesus sendiri. Poin yang terakhir, berlari mencapai tujuan, lupakan yang di belakang. Dikatakan pada ayat 13b, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Aku berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sangat teologis, sangat biblis, sangat tinggi pastor. Ya memang kitab suci bilang begitu. Lalu apa bagi kita umat paroki Mamajang yang boleh dilakukan hari-hari ini? Mengaku dosa. Hari-hari ke depan akan ada pengakuan dosa di gereja. Berapa banyak yang akan terhitung orang-orang yang mau datang mengakui, Tuhan, mungkin saya bukan pesinah, tetapi atas cara tersendiri saya telah melakukan sinah batin. Saudara terkasih dalam Tuhan, pada abad pertengahan ada satu suster yang bisa melihat Kristus, berjumpa dengan Yesus, dan abad pertengahan ini menakutkan. Orang bicara saja tentang sesuatu yang mistik, apalagi tentang Kristus, akan ditangkap, diadili oleh gereja. Kau mau cari sensasi kah? Tetapi ya memang pengalaman bahwa suster ini berjumpa dengan Kristus. Apa yang dilakukan oleh kepala biara? Diam nah, jangan sampai uskup dengar. Kalau uskup dengar kau ditangkap. Tapi ya namanya jarum jatuh di Mamajang, pasti kedengaran di bau-bau atau di mana. Tersiarlah kabar tentang suster yang bisa berjumpa melihat Kristus. Dipanggil dia oleh uskup. Datang ke sini, datang. Saya mau tanya, betulkah kau berjumpa dengan Kristus? Betul Bapak Uskup. Saya tanya sekali lagi, kau lebih baik bertobat, jangan bikin sensasi. Betul Bapak Uskup, saya ketemu dengan Kristus. Mulai juga uskup berpikir, saya cobai betul tidak dia berjumpa dengan Kristus. Apa yang uskup katakan? Begini suster, kalau kau ketemu Kristus lagi, kau tanya nah, apa dosa terbesar saya sebelum jadi uskup? Pintar Bapak Uskup. Kenapa? Karena uskup tahu, yang tahu hanya Bapak pengakuan, dan tidak mungkin Bapak pengakuan membocorkan. Yang tahu kedua adalah dirinya sendiri, dan yang tahu, paling tahu dari segala yang ditahu adalah Kristus. Tunggu kok, salah jawab kok langsung pengadilan. Datang kembali 2 minggu ke istana keuskupan, Bapak Uskup sudah begini. Ini menantang ini. Duduk suster, iya Bapak Uskup. Sekarang saya mau tanya, benarkah kau masih berjumpa dengan Kristus? Benar Bapak Uskup. Mati meja. Pikirnya Bapak Uskup, tidak, mohon ampun, mohon maaf, saya hanya cari sensasi. Tidak. Suster mengatakan, benar Bapak Uskup. Lalu uskup tanya, dan kamu tanyakan tentang dosa saya yang terbesar sebelum jadi uskup? Mungkin suster akan menjawab tidak, tapi suster bilang apa? Benar Bapak Uskup. Mati meja. Ditahu nih. Apa yang uskup tanya sambil berdebar-debar, dan apa yang Kristus jawab. Apa yang Kristus katakan tentang dosa saya. Kunci pintu ruang tamu. Uskup lihat-lihat, jangan sampai ada yang dengar. Apa jawab suster itu? Kristus berkata, aku tak ingat lagi. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kalau diberi kesempatan hari-hari ini untuk kita datang bersujud mohon pemurnian, pembersihan, pengampunan dari Tuhan, apakah hati kita juga tergerak untuk berjalan datang ke ruang pengakuan?
Ataukah kita seperti orang-orang yang menyeret dan membawa perempuan yang berdosa dan menjudging dia, mengadili dia. Ini kedapatan berbuat dosa seolah mereka tidak berdosa. Kalau Bapak Ibu merenungkan, harusnya Yesus melempar perempuan ini. Mengapa? Karena hanya Yesus yang tidak berdosa. Sedangkan orang lain merasa, ya karena saya juga berbuat dosa, ya saya tidak mau lempar. Tetapi Yesus yang tidak berdosa pun tidak melempari perempuan ini dengan batu. Ini mau mengatakan apa? Jangan takut datang mengaku dosa. Kasih pengampunan Tuhan jauh lebih besar melampaui dosa-dosa kita. Semoga demikian.